Ketika mereka masih beberapa ratus meter dari kota, Xiaoyan perlahan memperlambat laju penerbangannya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan sayap awan ungu di punggungnya memancarkan cahaya ungu samar, perlahan menyusut dan akhirnya berubah menjadi tato yang menempel di punggungnya. Ia berputar di udara, mendarat dengan kokoh di tanah. Ia mengibaskan debu dari pakaiannya dengan ringan, lalu menatap kota kuning besar yang muncul di cakrawala, tersenyum tipis dan menghela napas lega. Mungkin karena kedekatannya dengan gurun, cuacanya sangat kering dan panas. Matahari yang terik menyinari dari langit, memanggang tanah di bawah kakinya, menyebabkannya memancarkan panas yang menyesakkan yang naik perlahan, bahkan mendistorsi dan mengaburkan pandangannya. Biasanya, dalam lingkungan yang kurang ideal seperti itu, tak seorang pun seharusnya merasa nyaman. Namun, Xiaoyan agak terkejut mendapati bahwa sejak menginjakkan kaki di tanah ini, douci api ungu yang mengalir di dalam dirinya menjadi jauh lebih kuat. Sedikit terkejut, Xiaoyan mengulurkan tangan dan meraih ruang di depannya, mengerucutkan bibirnya, dan setelah beberapa saat akhirnya ia bergumam, menyadari, pantas saja, hampir 80% udara di sini adalah energi atribut tanah dan api. Karena medannya, gurun Tager paling cocok bagi mereka yang mengolah teknik atribut api dan tanah. Dan api ungu di tubuhmu adalah api khusus yang berkaitan erat dengan terik matahari. Jadi wajar saja kau lebih sensitif terhadapnya daripada orang biasa. Tawa samar Yao Lao terdengar dari cincin itu. Dan itulah mengapa aku mengirimmu ke gurun untuk berkultivasi. Kondisi di sini keras, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menempa tubuh manusia. Mengangguk pelan, Xiaoyan menghela napas pelan, menepuk jubah alkemis indah di tubuhnya yang seindah sebuah karya seni, lalu melangkah perlahan menuju kota Louis yang tak jauh dari sana. Saat mereka mendekati kota, jumlah orang yang lewat bertambah. Kebanyakan pria bertelanjang dada, kulit mereka berwarna coklat gelap dan berotot, memberi mereka penampilan yang agak berani dan bebas. Para wanita, meskipun juga berkulit gelap, memiliki rona perunggu yang sensual. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan jelas menikmati pemandangan itu. Ia mendecak lidah, menatap kota kuning yang skalanya kini terlihat jelas. Di atas gerbang kota, dua karakter besar berwarna merah pucat terukir di tembok kota, memancarkan nuansa samar berdarah dari kejauhan. Kota Mo, gumam Xiaoyan pelan, tersenyum, dan perlahan berjalan menuju gerbang kota. Di gerbang, selusin prajurit berbaju besi berteriak kepada orang-orang yang lewat untuk membayar pajak masuk kota, sambil menghunus tombak panjang. Melihat para prajurit ini bersenjata lengkap meskipun cuaca panas, Xiaoyan sedikit terkejut. Mengapa pertahanan di sini bahkan lebih ketat daripada kota besar seperti kota Black Rock? Mungkin karena panas, para prajurit yang menjaga gerbang juga agak terganggu oleh cuaca yang menyengat. Teriakan-teriakan keras mereka terus-menerus mendesak orang yang lewat untuk bergegas. Saat mendekati gerbang kota, mendengarkan umpatan dan teriakan dari para prajurit, Xiaoyan sedikit mengernyit, menggelengkan kepala, lalu berjalan langsung masuk ke kota. Di Kekaisaran Jiama, para alkemis praktis diperlakukan seperti bangsawan. Biaya masuk di gerbang kota juga dibebaskan oleh kekaisaran. Meskipun seorang alkemis tidak akan peduli dengan jumlah uang sekecil itu, prestis yang dibawanya adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh semua alkemis. Nak, tidakkah kau lihat tanda di sini yang bertuliskan menyerah? Mata seorang prajurit melebar ke arah Xiaoyan yang berjalan langsung ke kota seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Namun, sebelum teriakannya sempat selesai, tatapannya tertuju pada jubah alkemis Xiaoyan yang dibuat dengan sangat indah. Seketika, kutukan yang hendak diucapkannya tertelan kembali, raut wajahnya yang marah berubah menjadi senyum menjilat. "Tuan, apakah Anda memasuki kota?" Xiaoyan menjawab iya. Tanpa henti, Xiaoyan perlahan berjalan ke arah prajurit itu, meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu melewati prajurit yang gemetar itu dan terus berjalan memasuki kota. Melihat Xiaoyan mengabaikan kesalahannya sebelumnya, raut lega muncul di wajah prajurit itu. Ia menelan ludah dan segera berbalik, dengan hormat memanggil, "Tuan, orang-orang ular di Gurun Tager akhir-akhir ini cukup gelisah. Jika Anda berniat meninggalkan kota, Anda harus berhati-hati."
Xiaoyan sedikit memperlambat langkahnya. Setelah menerima berita tak terduga ini, ia mengangguk kecil. Lalu sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan lorong tembok kota. Perlahan muncul dari lorong tembok kota yang remang-remang. Pandangan Xiaoyan sedikit cerah saat sebuah kompleks kota bergaya gurun yang unik mulai terlihat. Bangunan-bangunan berbentuk aneh itu cukup membuka matanya. Berdiri di jalan, tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan yang ramai. Setelah beberapa saat, ia bertanya dalam hati dengan sedikit terkejut, "Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita akan langsung menuju Gurun Tager? Kalau terus begini berkeliaran tanpa tujuan di gurun, bahkan jika kau tidak tersesat dalam badai pasir, kau pada akhirnya akan mati karena kekurangan air." Teguran tak berdaya. Yao Lao datang dari dalam ring. Dengan tawa canggung, Xiaoyan terkekeh datar. "Ini juga pertama kalinya aku di gurun. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertama, kita perlu membeli peta Gurun Tagor yang paling akurat. Seharusnya ada toko yang menjual peta di kota ini. Itu sangat penting. Siapkan juga air yang cukup. Lalu pergilah ke apotek setempat dan beli obat pengusir ular. Orang-orang ular di Gurun Tagor ahli dalam menggunakan ular berbisa untuk menyerang. Selalu lebih baik berhati-hati," kata Yao Lao sambil berpikir. "Siapkan semua ini. Mungkin tidak akan ada waktu untuk langsung memasuki Gurun Tagor hari ini, jadi kita akan beristirahat di kota untuk malam ini. Oh, ya, kau sudah menghabiskan semua pil pemulih Kimu. Ini penting untuk kultivasi. Untungnya kita mengumpulkan cukup banyak herba obat di lembah pegunungan monster terakhir kali. Aku akan meraciknya untukmu malam ini ketika aku punya waktu luang. Setelah itu, kita akan memasuki Gurun Tagor besok pagi-pagi sekali." Mendengarkan daftar barang-barang dari alkemis tua itu, Xiaoyan mengangguk tak berdaya, mendesah, dan dengan santai menepikan seorang pejalan kaki untuk bertanya tentang toko yang menjual peta gurun. Pejalan kaki itu yang awalnya agak tidak sabar, segera menenangkan diri setelah melihat lencana alkemis di dada Xiaoyan, dan dengan sopan menunjukkan lokasi toko tersebut. Saat Xiaoyan mengucapkan terima kasih dan pamit, pria itu bahkan dengan antusias menjelaskan perkiraan harga peta tersebut. Setelah berterima kasih kepada pejalan kaki itu, Xiaoyan menyentuh pelan lencana alkemis di dadanya, mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Harus diakui, identitas ini sangat berguna. Sambil mendesah kagum, Xiaoyan segera berbelok dan menuju ke toko peta terbaik di kota Mo yang disebutkan oleh pejalan kaki itu. Setelah berjalan santai beberapa saat, toko peta bernama Peta Kuno muncul di hadapan Xiaoyan. Tatapannya menyapu seluruh toko sedikit terkejut. Tidak seperti toko-toko lain, toko ini tidak mewah atau mencolok, bahkan memancarkan pesona kuno yang halus. Dengan sedikit terkejut, Xiaoyan perlahan memasuki toko. Interiornya tidak terlalu luas, tetapi cahaya redup dari 2 batu bulan meneranginya dengan cukup terang. Tatapannya menyapu seluruh toko. Tidak banyak orang yang membeli peta, dan suasana yang tenang membuat Xiaoyan bertanya-tanya apakah ia datang ke tempat yang salah. Saat ia perlahan masuk, tatapan Xiaoyan terpaku. Akhirnya tertuju pada seorang pria tua di balik meja kasir. Dengan cermat menggambar peta. Pria tua itu jelas sudah cukup tua. Tetapi meskipun rambutnya sudah memutih seluruhnya, tangannya yang keriput memegang pena gambar hitam tetap kokoh dan kuat. Tanpa mengganggu pria tua itu, tatapan Xiaoyan menyapu sejumlah besar peta di meja kasir. Ia mengambil satu dengan penuh minat dan mengamatinya dengan saksama, mengangguk puas melihat rute yang jelas di atasnya. Setelah mengamati peta-peta itu sejenak, melihat lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda selesai, Xiaoyan mengerutkan bibir dan perlahan berjalan ke rak kayu tua di sudut toko. Rak ini jelas sangat tua, berlubang-lubang akibat kayu lapuk. Di atasnya, beberapa peta menguning ditumpuk sembarangan. Dilihat dari bekas-bekas robek di permukaan peta-peta ini, sepertinya peta-peta itu adalah hasil percobaan pembuatan peta yang gagal. Ia membolak-balik peta-peta yang menguning itu dengan santai. Aroma apek samar tercium. Dengan sedikit mengernyit, Xiaoyan mengambil setumpuk peta yang gagal. Tangannya sedikit gemetar. Sebuah gambar compang-camping, tak lebih besar dari telapak tangan, tiba-tiba jatuh dari tumpukan. Tanpa terlalu memperhatikan gambar compang-camping yang jatuh itu, Xiaoyan melirik hasil karyanya yang gagal.
lalu dengan lesu mengembalikannya. Saat melakukannya, tatapannya dengan malas menyapu gambar kecil yang compang-camping itu. Matanya berkedip sedikit, lalu tangannya yang bergerak tiba-tiba membeku. Tangannya sedikit gemetar saat ia dengan hati-hati mengambil gambar yang compang-camping itu. Xiaoyan bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menelan ludah, meletakkan gambar kuno yang compang-camping itu di tangannya, dan dengan sedikit kegembiraan liar di matanya, dengan cermat mengamati garis-garis misterius yang agak familiar pada gambar itu. Setelah beberapa lama, Xiaoyan perlahan menyipitkan matanya, menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan gemetar. Memegang gambar compang-camping itu, yang tampak seperti akan hancur menjadi debu jika disentuh sedikit saja, mata Xiaoyan dipenuhi kegembiraan yang tak terselubung. Ia tak menyangka, dalam keadaan yang sangat tak terduga seperti itu, ia akan mendapatkan gambar misterius yang compang-camping. Melihat rute misterius pada gambar yang menguning itu, meskipun Xiaoyan masih belum bisa memahami misterinya, garis-garis rute ini tampak samar-samar familiar. Ia pernah melihat gambar misterius semacam ini sebelumnya di gua tempat ia dan Dr. Perry kecil menjelajahi harta karun di pegunungan Monster Beast. Itu adalah peta misterius yang mewakili jalan menuju api iblis teratai pemurnian, yang legendaris, peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi. Bahkan Yao Lao pun memberikan pujian yang sangat tinggi kepada api itu. Ketika Yao Lao menyebutkan api iblis teratai pemurnian saat itu, Xiaoyan dapat dengan mudah merasakan keheranan dalam kata-katanya. Bagi Yao Lao yang pernah berdiri di puncak benua Douqi untuk berulang kali memujinya, jelas betapa dahsyatnya api iblis teratai pemurnian itu. Menyebutnya mampu membakar segalanya terasa tidak berlebihan. Beruntung sekali menemukan pecahan peta yang begitu bodoh di tempat seperti ini. Sepertinya kau benar-benar ditakdirkan bersama api iblis teratai murnian itu. Suara Yao Lao yang diwarnai rasa tak percaya dan terkejut bergema di benak Xiaoyan. Jelas, ia tak pernah membayangkan Xiaoyan akan mendapatkan 2 pecahan peta misterius dalam setahun. Xiaoyan tersenyum. Sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia dengan hati-hati memegang pecahan peta misterius itu, dengan paksa menahan keinginan untuk mengambil peta lainnya dari cincin penyimpanannya sebagai pembanding. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak hatinya yang disebabkan oleh perolehan yang sangat tak terduga ini. Sementara itu, pria tua berambut putih di toko akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia masih tidak mendongak. Suara tuanya bergema tenang di ruangan itu. Kau ingin membeli peta gurun Tager, kan? Mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Xiaoyan berbalik, berjalan perlahan ke konter, tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan sopan, "Pak, bisakah Anda memberi saya peta gurun yang paling akurat dan terperinci? Barang-barangnya ada di konter, silakan pilih sendiri." Lelaki tua itu tidak repot-repot berdiri dan memperkenalkan peta itu, tetapi hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sikapnya sangat tidak seperti seorang pengusaha. Melihat sikap aneh lelaki tua itu, Xiaoyan agak terkejut. Namun, karena ia membutuhkan bantuan lelaki tua itu, ia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Ia dengan santai mengambil peta yang tampak cukup terperinci dari konter, lalu dengan hati-hati membuka lipatan pecahan peta kuno di telapak tangannya dan bertanya dengan lembut, "Pak tua, apakah Anda punya pecahan peta seperti ini lagi?" Mendengar pertanyaan Xiaoyan, lelaki tua itu yang sedang berkonsentrasi menggambar peta, gemetar tak terasa di tangannya, menyebabkan rute yang digambar dengan hati-hati sedikit menyimpang. Ia sedikit mengernyit, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu peta compang-camping di tangan Xiaoyan. Sebuah makna aneh terpancar di mata tuanya yang sayu menatap wajah tua yang terangkat itu. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun. Ada bekas luka mengerikan di pipi kirinya, memanjang hingga ke sudut matanya. Meskipun tatapan pria tua itu tampak damai, bekas luka ini tetap menambahkan sedikit kesan garang pada penampilannya. "Kau pernah melihat pecahan peta ini sebelumnya?" Tatapan pria tua itu menyapu jubah di tubuh Xiaoyan, yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang alkemis, dan suaranya terdengar sedikit terkejut.
Mendengar ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan ia menggelengkan kepala sambil tersenyum, berkata, "Sepertinya aku pernah melihat pecahan peta ini di sebuah pelelangan. Aku menawar dengan santai, tetapi akhirnya aku menyerah karena tawaran pihak lain terlalu tinggi. Hari ini aku tiba-tiba melihat pecahan peta ini di sini bersamamu, dan sepertinya agak mirip dengan yang kutemukan sebelumnya, jadi aku ingin bertanya tentangnya. Apa iblis teratai pemurnian bukanlah benda biasa? Api iblis semacam ini yang berada di peringkat ketiga dalam daftar api surgawi dapat membangkitkan keserakahan pertapa penyendiri manapun. Jadi Xiaoyan tidak akan sebodoh itu untuk langsung mengungkapkan bahwa ia memiliki pecahan peta itu." Tatapan lelaki tua itu menyapu wajah Xiaoyan seolah-olah mempercayainya. Ia berkata dengan tenang, "Itu saja. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Berdasarkan pengalaman kartografiku selama bertahun-tahun, sepertinya itu hanya pecahan peta." "Kalau begitu, Tuan, bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda mendapatkannya?" Xiaoyan sedikit mengernyit dan terus bertanya, "Saya menggalinya di gurun." Nada bicara lelaki tua itu datar, tanpa gejolak sedikit pun. Xiaoyan tersenyum kecut mendengar jawaban lelaki tua itu yang sangat tidak bertanggung jawab, sambil memegang pecahan peta itu di tangannya, dan berkata, "Tuan, bisakah Anda menjual peta ini kepada saya? Saya bersedia membayar mahal." "Tidak." Lelaki tua itu perlahan menundukkan kepalanya, memfokuskan perhatiannya sekali lagi pada peta yang masih belum selesai. Meskipun nadanya datar, nadanya menyiratkan sikap yang tak terbantahkan. Melihat penolakannya yang mentah-mentah, Xiaoyan tertegun sejenak. Matanya perlahan menyipit. Apapun yang terjadi, ia bertekad untuk mendapatkan pecahan peta ini. Sekalipun lawannya hanyalah seorang lelaki tua yang tampak lemah, atau bahkan seorang ahli yang kuat, ia akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Lagi pula, apa iblis teratai pemurnian terlalu menarik baginya? Mungkin di masa depan, jika ia ingin mengembangkan teknik pembakaran menjadi teknik tingkat surga, apa iblis teratai pemurnian ini yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat api aneh akan memainkan peran penting. Saat pikiran Xiaoyan berkecamuk, ia tiba-tiba teringat suara samar Yao Lao. Hati-hati, lelaki tua ini bukan orang biasa. Mendengar ini, jantung Xiaoyan berdebar kencang, dan ia buru-buru berkata dalam hati, "Guru, apakah ada yang aneh dengan lelaki tua ini?" Menurut deteksiku, kekuatan sejati orang tua ini seharusnya setingkat Do Huang. Namun, dia tampaknya ditekan oleh suatu kekuatan aneh. Kekuatannya sekarang hanya setingkat Do Ling. Tapi meski begitu, membunuhmu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Yao Lao bertanya dengan penuh minat, "Seorang Do Huang?" Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Ia berseru dalam hati, "Bagaimana mungkin? Dari 10 ahli terkuat di Kekaisaran Jama, hanya 3 yang Do Huang. Dari mana Do Huang ini berasal?" "Mana mungkin aku tahu? Tapi para ahli yang kau sebutkan itu hanyalah yang di permukaan. Kekaisaran Jama adalah kekaisaran yang besar, dan pasti ada banyak ahli yang tidak suka menunjukkan wajah mereka. Beberapa bahkan eksentrik dan penyendiri. Tidak mengherankan mereka datang ke tepi gurun untuk menjual peta," kata Yao Lao dengan santai. Xiaoyan terdiam. Setelah beberapa saat, ia tersenyum getir pada dirinya sendiri. "Tapi kenapa aku harus bertemu dengan yang ini? Mungkin kau hanya beruntung," kata Yao Lao dengan nada mengejek. "Anak kecil, berhentilah mencoba mengambil petaku. Aku tidak peduli dengan uang. Ambil apa yang kau miliki dan pergilah. Juga, jangan pernah berpikir untuk merampokku. Itu tidak akan ada gunanya." Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ia tampak tidak khawatir Xiaoyan akan melarikan diri dengan pecahan di tangannya. Xiaoyan menghela napas perlahan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Memang, aku benar-benar tidak bisa mengambilnya dengan paksa dari seseorang yang mungkin pernah menjadi ahli tingkat Do Huang." Kuas tinta di tangannya, yang bergerak lambat, tiba-tiba patah dengan suara nyaring. Lelaki tua itu menatap tajam tanda hitam besar di peta, dan setelah beberapa saat ia mengangkat kepalanya. Menatap Xiaoyan, rasa dingin yang samar perlahan-lahan muncul di matanya yang berawan. "Siapa sebenarnya kau?"
Lelaki tua itu mengetuk sebuah titik di meja, dan pintu yang terbuka terbanting menutup dengan keras. Tatapan tajamnya bertemu dengan Xiaoyan, dan aura dingin dan kuat terpancar darinya. Tepat saat aura dingin menekan Xiaoyan, kekuatan jiwa Yao Lao menyelimutinya, melindunginya dari tekanan yang kuat. "Pak Tua, jangan salah paham. Saya tidak mengenal Anda. Saya hanya memiliki indera persepsi bawaan yang aneh. Saya sangat sensitif terhadap energi di sekitar saya. Tadi, saya kebetulan mendeteksi energi yang sangat besar di dalam diri Anda. Jadi," melihat reaksi keras lelaki tua itu, Xiaoyan mengangkat bahu, mundur 2 langkah dan tersenyum. "Pak Tua, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sangat menginginkan pecahan peta ini. Ini sangat penting bagi saya. Saya harap Anda bersedia. Tentu saja Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda butuhkan sebagai gantinya. Dan selama saya bisa menyediakannya, saya pasti tidak akan menolak." "Anak muda, saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan." Melihat Xiaoyan yang sama sekali tidak terluka di bawah auranya, lelaki tua berambut putih itu tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Xiaoyan terkekeh. Bukan orang bodoh yang berani mengungkapkan nama Yao Lao. Ia mengangguk kecil, tersenyum, dan melambaikan pecahan peta di tangannya, berkata, "Pak Tua, bagaimana menurutmu? Sudah kubilang aku tidak akan menjualnya kepada siapapun. Jika kau benar-benar berniat mengambilnya dengan paksa, jangan salahkan aku karena menindas yang lemah." Pria tua itu berkata dengan tenang. Rambut putihnya berkibar tanpa angin, dan aura dingin berputar di sekelilingnya.